نبي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فهدفت منه البدر مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وظلي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيضين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا واداك العود يبكي مرحبا خادعا بين يديك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واستجرت يا حبيبي مرحبا عند قضبي النفور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تبلغني رسائل حشوها شوق الجزيل نحو هاتيك المنازل بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سعيد عبد قد تملى وجنى عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ليس أزكى منك أسلا قد يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول النور صلى الله على محمد مرحبا صلى
الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا. Sebelumnya kita bersama-sama membaca doa awwalus sanah, doa permulaan tahun ya. Mudah-mudahan di tahun yang baru Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh hajat-hajat kita. Di tahun yang baru ini senantiasa kita semua diliputi dengan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan amal baiknya, amal solehnya diterima oleh Allah. Salah dosanya di tahun yang kemarin juga tahun yang akan mendatang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amim al-muawwal wa hadha amun jadid qad aqbal nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaih wal auna ala hadhihi nafsi al ammarah bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amim al-muawwal wa hadha amun jadid qad akbal nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaih wal auna ala hadhihi nafsi al-amarah bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana
وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العظيم المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para habaib, para asatid, para sepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih bisa istiqomah duduk bersama mengingat Allah dan Rasulnya, duduk bersama menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sempit rezeki dilapangkan oleh Allah, diberikan keturunan yang soleh solehah, selamat bahagia dunia sampai akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu 1448 Hijriyah. Semakin bertambah tahun itu, maka usia kita semakin bertambah atau berkurang? Berkurang. Bertambah tahun, maka usia kita semakin berkurang. Sehingga mudah-mudahan usia kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa usia kita mudah-mudahan penuh amal kebaikan, penuh amal soleh, jauh daripada kesulitan, jauh daripada sesuatu yang mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di tahun yang baru, yaitu di bulan Muharram, dan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya bulan Rajab. 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya adalah bulan Rajab. Dan di antara 4 bulan itu yang paling mulia adalah bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Di antaranya kita dianjurkan untuk membaca doa baik akhir tahun ataupun awal tahun.
Doa akhir tahun kesimpulannya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita selama 1 tahun yang lalu. Awal tahun kesimpulannya mudah-mudahan kita semua dijauhkan, diselamatkan oleh Allah daripada syaitan dan bala tentaranya, agar kita diberi semangat oleh Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di tahun yang ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun yang lalu. Nabi SAW bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih. Yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa magrur. Yang hari ini sama persis dengan hari kemarin, tahun ini sama persis dengan tahun kemarin, gak ada kemajuan, maka dia tergolong orang yang tertipu. Ya, tergolong orang yang tertipu. Kenapa? Masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi waktu oleh Allah, tapi belum juga memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk, tahun ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin, dia tergolong orang-orang yang mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan di bulan Muharram ini merupakan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Ya, Allah Ta'ala menjadikan 4 bulan itu bulan mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang paling mulia di antara 4 itu adalah bulan Muharram. Dan kemuliaannya itu dikenal ya sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Muharram itu ada hari yang begitu mulia, namanya hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan hari Asyura kemuliaannya ini dikenal sejak nabi-nabi terdahulu, sehingga dikatakan Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah di hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh ya ketika menaiki kapal ya ke sana kemari, kemudian dihentikan oleh Allah di hari Asyura. Begitu pula Nabi Ibrahim ketika dibakar ya diselamatkan oleh Allah di hari Asyura. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya, sehingga diselamatkan oleh Allah di hari Asyura. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Asyura, di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Sehingga di hari itu kita dianjurkan memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, dan juga disunahkan untuk berpuasa. Ya, kalau untuk puasa sunnah, ya selama bulan itu bulan haram, kita disunahkan memperbanyak puasa. Tapi lebih dianjurkan lagi ya di hari Asyura, dan puasanya itu disambung sama hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a, hari ke-9 di bulan Muharram, 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11 atau berpuasa sebulan penuh. Bagi yang mampu nggak ada masalah ya, karena di bulan-bulan haram kita dianjurkan memperbanyak puasa. Nah, sehingga mudah-mudahan di hari-hari yang mulia kita semua bisa memuliakan hari-hari tersebut,
sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kajian kita sampailah pada bab wal mashu alal khufain jaizun. Mengusap al-khuf merupakan perkara yang diperbolehkan. Dan zaman sekarang ini sudah sangat jarang orang yang memakai al-khuf. Ya, orang yang memakai al-khuf ini jarang. Ya, karena apa? Lebih repot. Ya, kita di sini banyak air. Ya, kemudian juga cuacanya tidak terlalu dingin. Ya, masih mending wudu sudah. Karena ketika berwudu membasuh air, membasuh kaki dengan air, ya itu masih lebih utama daripada mengusap al-khuf. Nah, sehingga ini jarang dipakai. Namun gak apa-apa untuk mengambil keberkahan. Kita akan baca bab ini. Wal masu alal khufain jaizun. Dan mengusap al-khuf. Al-khuf itu sepatu bukan, kaos kaki bukan. Ya, bahannya biasanya terbuat dari kulit. Ya, atau dari sesuatu yang tebal yang tidak tembus air. Biasa digunakan untuk kehangatan. Musim-musim dingin, beliki yang wudu, ya pakainya al-khuf. Dan memakai al-khuf merupakan perkara yang diperbolehkan. Bisalah sati syara'id, tentunya dengan syarat-syarat. Ada berapa syaratnya? Salah sati syara'id, ada tiga syarat. Yang pertama ayat tadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharoh. Memulai menggunakan kedua khuf itu kapan mulai menggunakannya? Setelah sempurnanya bersuci. Ya, setelah wudu, setelah bersuci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Setelah sempurna bersuci baru dia diperbolehkan memakai al-khuf. Syarat yang kedua ayyakuna satiraini limahali ghuslil fardhi minal qadamain. Hendaknya menutupi kedua khuf itu, ya, menutupi tempat dibasuhnya fardu wudu. Ketika wudu, tempat dibasuhnya ketika wudu minal qadamain, daripada kedua kaki. Jadi syaratnya khuf ini yang kedua, khufnya harus menutupi mata kaki. Ya, kalau di bawah mata kaki, ya tidak memenuhi syarat. Ya, seperti sendal selop itu. Sendal selop itu ya di bawah mata kaki. Wah, kadang-kadang tungkak belakangnya juga bolong kalau sendal selop. Tapi kalau khuf, yaitu terbuat dari kulit, bahan yang tebal, juga dianjurkan, disyaratkan menutupi mata kaki. Dan syarat yang ketiga ayyakuna mimma yumkin tatabu'ul masyi alaihima. Hendaknya khuf itu dari sesuatu yang bisa untuk berjalan. Ya, kesana kemari digunakan untuk berjalan, dia kuat. Wa yamsahul muqim yauman wa lailatan. Itu merupakan tiga syarat bagi orang yang ingin menggunakan al-khuf. Artinya setelah dia punya wudu, ya musimnya musim dingin, maka dia pakai khuf. Khufnya memenuhi syarat menutupi mata kaki. Ya, memenuhi mata kaki. Kemudian wayam sahul mukim yauman walailatan. Waktunya bagi orang yang mukim tidak melakukan bepergian,
waktu penggunaan memakai khuf itu 1 hari 1 malam. Wal musafir salasata ayyam bilayalihinna. Sedangkan orang yang musafir memakai khuf waktunya 3 hari 3 malam. Waktunya 3 hari 3 malam bagi musafir. Wabtida'ul muddati min hina yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Dan permulaan muddah waktu dari mulai hadas setelah memakai kedua khuf. Artinya permulaan waktu dihitung ya 1 hari 1 malam ini dari mulai kapan waktunya, setarnya. Maka mulai dihitung waktunya dari dia selesai hadas. Misalkan sudah wudu, sudah pakai khuf, ya kemudian dia hadas, apa BAB apa-apa ya, BAB contoh, lama BAB-nya setengah jam, masuk jam 9, keluar selesai jam 10, maka waktu yang dihitung itu mulai dari jam 10-nya. Ya mulai dari jam 10-nya, bukan dari jam 9-nya. Min hina yuhdisu ba'da lubsil khuffain. Ya dari mulai jam 10 ya sampai jam 10 besok, itu namanya 1 hari 1 malam. Fa in masafil hadar summa safar. Dan jika dia mengusap khuf pada waktu hadir atau mukim, summa safaro kemudian dia bepergian, au masaha fis safar atau dia mengusapnya pada bepergian, summa aqoma kemudian dia bermukim, atama masha mukimin maka dia menyempurnakan sebagaimana orang yang mukim. Artinya waktunya cuman bisa 1 hari 1 malam, tidak tergolong orang yang musafir ya, karena dia ngusapnya dalam keadaan bepergian, kemudian dia enggak jadi, akhirnya mukim ya. Atau ketika dia mukim ngusap tiba-tiba bepergian ya, itu waktunya cuman 1 hari 1 malam sebagaimana orang yang mukim. Wa yabtulul mashu bi salasati asya. Dan batal orang yang mengusap khuf itu dengan 3 perkara. Batal mengusap khuf dengan 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepas kedua khuf. Yang kedua wan qidha'il muddah. Wan qidha'il muddah, habisnya masa yang berlaku. Ya kalau mukim masanya yang berlaku sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Dan yang ketiga wa ma yujibul gusla, yang membatalkan mashul khuf adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi, entah dia janabah, entah haid dan lain sebagainya yang mewajibkan mandi, maka ketika itu dia khufnya juga batal. Wa syaraitu tayammum khamsatu asya. Lalu berikutnya syarat-syarat tayamum. Tayamum itu pengganti daripada wudu ataupun mandi ketika ada udzur. Syaratnya tayamum itu ada 5. Yang pertama wujudul udhri bisafarin au maradin. Adanya udzur karena bepergian atau karena sakit. Misalkan sakit apa, kata dokternya enggak boleh kena air. Ya enggak boleh kena air karena penyakitnya ini pantangan dengan air. Maka
ketika dia hendak sholat, ya wudunya diganti dengan tayamum. Wudunya diganti dengan tayamum. Yang kedua, duhulu waktu sholat. Dia bertayamum setelah masuknya waktu sholat. Misalkan dia ingin sholat isya, maka dia boleh bertayamum ya setelah masuk waktu sholat isya, setelah adzan isya. Tapi kalau dia mau sholat isya, tayamumnya di waktu maghrib, ya, habis sholat maghrib, ya, atau belum masuk waktu sholat isya dia sudah tayamum, ya maka tidak memenuhi syarat. Ya, jadi syarat yang kedua, tayamumnya dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Untuk sholat asar ya tentunya setelah adzan asar. Tayamum untuk sholat subuh ya tentunya dilakukan setelah adzan subuh. Wa talabul ma, dan syarat yang ketiga adalah mencari air. Ya kanan kiri gak ada air, kemarau misalkan, baru diperbolehkan tayamum. Wa ta'adzur istimalihi, dan juga udur penggunaannya. Wa i'wazuhu ba'da tolab, udur menggunakan air setelah mencari. Wa turabut tahir lahu gubar, dan tayamum itu menggunakan turab, debu yang suci, lahu gubar, dia menggunakan debu yang suci. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yajus, jika debu yang digunakan untuk tayamum itu bercampur dengan najis, ya kecampuran dengan najis, maka lam yajus, tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan karena debunya najis. Jadi harus memakai debu yang suci. Bagaimana caranya tahu itu suci? Ya kira-kira saja. Ya, lihat tembok bersih ada debunya, itu suci. Ya, dengan kira-kira. Kemudian berikutnya faraiduhu arba'atu asya, dan fardu-fardunya tayamum itu ada 4. Kalau fardunya wudu ada 6, ya. Niat, membasuh wajah, basuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Itu furudul wudu. Nah sekarang faraiduhu arba'atu asya, fardunya tayamum ada 4. Yang pertama apa? Niat. Yang pertama niat. Nawaitu tayammuma listibaha salatil mafruḍah. Saya berniat tayamum untuk diperbolehkan melakukan salat wajib. Yang kedua, mashul wajhi. Syarat atau fardunya tayamum yang kedua adalah mengusap wajah. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardu yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Nah kalau orang nggak ada sikunya bagaimana? Ya dikira-kira saja. Ya misalnya anak wong laka sikune, mana batas sikunya? Ya dikira-kira lah. Dan yang keempat, muwalah. Muwalah itu tidak terputus,
ya, berkelanjutan, nyambung, tidak terputus. Dan yang keenam tertib, secara tertib. Yang keempat adalah tertib secara tertib. Jadi mulai pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan sampai siku, dan yang keempat tertib. Tidak boleh dibolak-balik, ya, harus berurutan, harus berurutan. Wa sunanuhu salah satu asya, dan sunnah-sunnahnya tayamum itu ada 3. At-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, alal yusra, daripada kiri. Dan yang ketiga sunnahnya muwalah, tidak berhenti, tidak berputus, ya, langsung dilakukan ketika itu juga, ya, baca bismillah, mendahulukan yang kanan daripada kiri, dan juga muwalah. Jadi caranya tayamum, ya, yang wajibnya atau yang fardunya cuman ada 4. Pertama apa? Niat. Saya berniat tayamum listibaha sholatil mafruḍah, untuk diperbolehkan menjalankan sholat. Nah, setelah niat mashul wajhi, ya, mashul wajhi, mengusap wajah. Dengan apa? Ya tentunya dengan debu. Tangan kita tempelin ke tembok misalkan, ya, tempelin ke tembok, kemudian usapkan ke wajah sekiranya mengenai semua. Lalu mengusap kedua tangan. Tembok tadi yang bekas kita tempelkan untuk wajah, jangan diulang lagi, cari tembok yang lain. Ya, cari tembok yang lain yang baru. Habis itu baru setelah menempelkan ke tembok, usapkan ke tangan. Sunahnya mendahulukan yang kanan daripada kiri. Ya, kalau tangan dimulainya dari ujung seperti ini. Ya, purut ke bawah, ya, sampai siku. Kemudian bagian satunya dengan bawa ibu jari. Nah, seperti ini. Dengan ibu jari purut sampai selesai. Nah, ya. Jadi setelah nempel tembok, kemudian tempelkan ke tangan. Tangan, ya, dengan belakang jari-jari ini, purut bagian luar tangan sampai ke siku, ya, kemudian diputar, tempelkan ibu jarinya sampai selesai. Kiri juga seperti itu, ya, kiri juga, ya, sama, ya, dengan tangan kanan terus ke bawah bagian luar, kemudian siku putar, ya, dengan ibu jari tempelkan. Ya, seperti itu cara tayamum. Ya, misalkan kata dokter enggak boleh kena air, ya, maka boleh diganti dengan berwudu. Sebab kalau kena air demamnya tambah jadi. Kalau kena air penyakitnya beli waras-waras misalkan, ya, maka bisa alternatif yang lain, yaitu dengan bertayamum. Ya, misalkan janabah, ya, orang janabah kan wajib mandi. Ya, walaupun wajib mandi, ya tayamumnya ya seperti itu, sama dengan tayamum sebagaimana orang wudu. Nggak usah nyari pasir kemudian kita tiduran keluar, iya, sampai belepotan kabeh beli. Ya, tapi tayamumnya sama. Tayamum wudu dengan tayamum mandi caranya sama.
niat membasuh kedua tangan, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku dan tertib. Ya, sunahnya baca bismillah. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri wal muwalah dan berkelanjutan. Tidak boleh berhenti, itu sunnah. Ya, habis niat misalkan, atau habis baca bismillah ngobrol dikit ngalor ngidul, ya lanjut maning habis membasuh wajah, ya ngobrol maning ngalor ngidul, ya itu tidak dianjurkan dan tidak disunahkan. Waladhi yubtilu tayamum salah satu asya, dan yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ma'abtolal wudu, yang pertama yang bisa membatalkan tayamum adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Sudah tayamum buang angin batal, karena buang angin itu membatalkan wudu. Sudah tayamum kulitnya bersentuhan dengan perempuan ajnabi, batal tayamumnya, karena bersentuhan kulit ajnabi ya yang bukan mahramnya membatalkan wudu. Sudah tayamum pingsan, ya hilang akal, pingsan karena pingsan hilang akal, maka tayamumnya batal karena hilang akal, membatalkan wudu. Dan apapun yang membatalkan wudu itu bisa membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma fi ghairi waqti shalah, dan yang kedua yang membatalkan tayamum adalah melihat air pada selain waktu salat. Ya, nemu banyu, kelihatan air datang di selain waktu sholat, maka ketika itu tayamumnya batal. Ini bagi orang yang tidak menemukan air. Waridah, dan yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah ridah. Apa itu ridah? Murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan iman Islam sampai akhir hayat, ya senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Wa sahibul jabair, sedangkan orang yang pakai perban, yamsah alaiha, mengusap di atas perban, wa yatayammam wa yusalli, dan dia bertayamum lalu salat, wala i'adata alaih, dan tidak diwajibkan i'adah baginya, in kana wadu'aha ala tuhrin, jika memakai perbannya dalam keadaan suci. Jika pakai perbannya dalam keadaan suci, maka tidak wajib baginya mengulangi salat. Wa yatayammam likulli fariidhah, dan bertayamum setiap ingin menjalankan salat wajib. Jadi sekali tayamum itu berlaku untuk 1 kali salat wajib. Maghrib tayamum, ya. Masuk waktu sholat isya tayamum lagi, ya. Duhur tayamum, ya walaupun belum batal tayamumnya. Masuk sholat asar tayamum lagi, ya. Berlakunya hanya 1 kali sholat wajib. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu mau berapa kali sholat wajib, ya masih tetap sah. Sholat maghrib, ya dia sudah punya wudu sholat maghrib, wudunya belum batal, masih bisa untuk sholat isya, ya. Terus sampai subuh dia nggak tidur, wudunya nggak batal, masih bisa untuk sholat subuh, ya.
dia nggak tidur nggak ngantuk sampai zuhur, oh ya belum batal wudhunya, masih bisa digunakan untuk sholat zuhur. Sampai asar dia belum batal wudhunya, oh ya masih bisa untuk sholat asar. Berbeda dengan tayamum, ya sekali tayamum berlaku untuk sekali sholat wajib, ya. Tapi untuk sholat sunnah boleh berkali-kali, ya. Untuk sholat sunnahnya boleh berkali-kali. Wa yusalli bitayammum wahid masya'a minan nawafil. Dan untuk sholat dengan satu kali tayamum masya'a, terserah, minan nawafil, daripada sholat-sholat sunnah. Dia bertayamum sekali, ingin sholat sunnah duha misalkan, ya bisa berkali-kali, 2 rakaat boleh, 4 rakaat masih bisa, 6 rakaat masih boleh, 8 rakaat masih boleh, ya. Ketika sholat sunnah bisa berkali-kali, tapi untuk sholat wajib hanya satu kali masa berlakunya. Faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun ilal mani wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, dan di tahun yang baru ini kita mendapatkan rizki yang baru, tentunya rizki yang penuh barokah, dan mudah-mudahan tahun yang baru lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin masih males-malesan, mudah-mudahan sekarang malesnya hilang. Rajin ibadah, rajin ngaji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon beribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.